Jadi peristiwa naiknya ke surga itu bukti bahwa manusia Yesus itu berasal dari atas. Meskipun firman itu telah menjadi manusia dan lahir melalui rahim seorang perawan, yaitu perawan Maria, Bunda Maria, menjadi manusia, saudara. Tetapi sesungguhnya pada hakikatnya Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Shalom saudaraku, saudara, menjelang akan peringatan terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, kita akan belajar beberapa poin tentang makna dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku, kita tahu bahwa ada 3 peristiwa besar yang terjadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang, yaitu kematian Tuhan di kayu salib, kemudian Tuhan dikuburkan, kebangkitan Tuhan yang sudah kita peringati, dan setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka dia terangkat ke sorga. Nah saudara, kita akan belajar makna dari terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga. Kalau penyaliban, kematian, dan kebangkitan kita sudah banyak belajar, saudaraku. Tapi apa makna naiknya Tuhan ke sorga tersebut? Nah, saudaraku, satu poin yang akan kita soroti dan akan kita pelajari secara fokus, yaitu bahwa naiknya Tuhan Yesus ke sorga itu membuktikan bahwa manusia Yesus, ya kalau bicara kristologi itu kan Yesus 100% manusia, tetapi dia juga 100% divine atau Allah, karena dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, jadi peristiwa naiknya ke surga itu bukti bahwa manusia Yesus itu berasal dari atas. Meskipun Firman itu telah menjadi manusia dan lahir melalui rahim seorang perawan, yaitu perawan Maria, Bunda Maria, menjadi manusia, saudara. Tetapi sesungguhnya pada hakikatnya Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Nah, kita lihat saudara ya, Yohanes pasal 8 ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Ayat 23, perhatikan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Nah, saya ulang saudaraku ya, kamu berasal dari bawah. Tuhan berbicara pada orang-orang yang mendengarkannya pada waktu itu. Kamu berasal dari bawah, dari bumi, dari dunia ini. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Tuhan Yesus itu, dia berasal dari sorga. Kemudian ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Manusia, semua manusia itu berasal dari bumi ini. Dan kita ini dilahirkan di dalam dosa. Hanya Tuhan Yesus yang tidak dilahirkan dalam dosa, karena dia dikandung dari Roh Kudus. Nah, saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus itu berasal dari atas. Nah, kita bandingkan dengan ayat tentang prainkarnasi Tuhan Yesus itu sebetulnya siapa?
Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting dan semua orang percaya, orang Kristen harus memahami akan hal ini, saudara. Yohanes 1 ayat 1, saya bacakan ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudaraku, 3 ayat ini menceritakan tentang siapakah Tuhan Yesus Kristus yang berbicara, yang berjalan pada waktu itu ya, dan melayani banyak orang, berkhotbah, kemudian menjamah orang kusta dan orang kusta ditahirkan, menyentuh mata buta dan mata buta dicelikkan, membangkitkan orang mati, bahkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dibangkitkan. Itu yang semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, mengajar akan kasih, mengajar akan kebenaran. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semua terkagum-kagum, semua terpukau karena apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus betul-betul mentakjubkan. Namun siapakah Dia? Siapakah Yesus? Kalau saudara dan saya mengimajinasikan kita berada pada zaman Tuhan Yesus berjalan pada waktu itu. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, diiringi oleh murid-muridnya, ada 12 murid, ada 70 murid, semua mengiringi Tuhan Yesus kemana Dia pergi. Orang banyak mengikut Dia, mendengar Dia. Kemudian ketika mereka lapar, Tuhan membuat mukjizat multiplikasi dengan 5 roti 2 ikan, Dia mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Saudara pernah merenung apa enggak? Orang-orang pada waktu itu tuh mikir, bertanya-tanya, siapa Dia ini? Kan begitu, saudara. Saya kira kita pun pada waktu itu, kalau kita berada pada zaman itu, kita ada di sana, kita pun juga akan bertanya-tanya. Nah, saudaraku, sebetulnya apa yang tadi kita sudah baca, bahwa Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 21, Dia berkata bahwa aku berasal dari atas, kamu dari bumi. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Sang Firman yang ada pada mulanya, dan Sang Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan Firman itu adalah Allah. Saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan segala sesuatu dengan firman. Dan firman yang mencipta itu telah menjadi manusia. Nah, itu kita baca lebih lanjut. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saya akan tambahkan, saudaraku, ayat 18, ini penting sekali. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Memang Allah nggak bisa dilihat. Orang kalau melihat Allah mati. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu Sang Firman, yang lahir sebagai manusia, Yesus Kristus itu, dikatakan anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Ini bahasa figuratif, bahasa kiasan bahwa ada bersama-sama dengan Bapa sejak semula. Dialah yang menyatakannya. Dan penggenapan tentang hadirnya Sang Mesias Kristus yang diurapi juru selamat dunia,
Itu terjadi ketika firman itu menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun bisa melihat Allah, tetapi anak Allah, anak tunggal Bapa, itulah yang menyatakannya. Jadi, saudaraku, ini penting sekali untuk kita pahami kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, itu yang satu perkara yang harus kita ngerti, karena dia mau berasal dari surga, maka dia naik ke surga. Demikian. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.